Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah memasuki bulan yang kedua dari tahun 2025. Tuhan memberikan tema kepada kita tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. Katakan bersama saya, tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun penuaian. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian. Yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Katakan amin. Yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Dan yang kelima, tuaian hidup yang kekal. Dan keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya sepanjang tahun 2025 nanti, Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian-pengertian tentang bermacam-macam tuaian ini. Nah saudara, kita sedang memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Saya ingin memberikan satu gambaran tentang tahun 2025 ini. Jadi tahun 2025 ini adalah tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Tahun di mana bencana alam akibat perubahan iklim akan makin hebat. Tahun di mana peperangan yang akan makin intens. Tahun di mana krisis ekonomi yang akan menjadi-jadi. Kalau saudara percaya boleh katakan amin. Saudara gak amin pun terjadi kok. Lebih baik kita katakan amin. Saudara, mari saya teruskan tentang tahun 2025 ini. Kita hari-hari ini sedang memasuki akhir dari akhir zaman. Sekarang di akhir zaman. Tetapi kita ini justru di akhir dari akhir zaman. Saya ingat apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, Profesor Dr. Franz Errington. Beliau adalah profesor yang bertanggung jawab terhadap chair dari The Nico Nyotorahyo Chair, The Restoration of the Tabernacle of David di Amerika Serikat. Beliau, saya katakan umurnya masih relatif muda. Baru 93 tahun. Dia sehat, pikirannya terang, dan setiap hari saya berdoa, Tuhan berikan panjang umur buat Franz Errington Tuhan. Itu doa saya. Nah, saya setuju apa yang dikatakan dia. Dia berkata begini, kehidupan kita saat ini itu diumpamakan sebuah buku. Nah kita sekarang ini ada di bab terakhir dari buku itu. Kita tidak tahu kapan bab itu akan berakhir. Pasti nggak lama kan? Bab terakhir. Kemudian Tuhan juga ingatkan ayat dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Ayo kita baca bersama-sama. Ini tentang keadaan di akhir zaman. Akhir dari akhir zaman. Kita baca sama. Dan sambil membaca kita koreksi diri. Ayo baca. 1, 2, 3. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua,
dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara, kita sedang memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Keadaan tahun 2025 itu seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kita tuntunan. Tuhan memberikan tuntunan kepada kita memasuki tahun ini dari Mazmur 27 ayat 14. Kita akan baca bersama-sama. Yuk kita baca 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ayat ini memang di terjemahan TB1-nya itu ya, nantikanlah Tuhan. Di sini gak ada ya-nya. Jadi lagunya tadi boleh ada ya, boleh juga enggak. Karena dua macam TB1 dan TB2. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, yang nantikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan itu adalah orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan memasuki tahun yang sukar, yang sulit ini. Dan saudara, di dalam menantikan Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi dikatakan, dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Katakan amin. Katakan amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depan, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanku, di tahun beriku kemenangan.
diriku dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita akan melakukan seperti yang terdapat dalam Mazmur 123 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki tertuju kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan tertuju kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita tertuju kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Jadi pada zaman itu, seorang hamba laki perempuan tidak boleh memandang langsung wajah dari tuan dan nyonyanya. Yang mereka lihat tangan. Mereka perhatikan tangan, nanti tangan dulu. Dia ngerti, oh ini, bukan ini. Demikian pula mata kita seperti tertuju kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Saudara, mungkin ada di antara saudara hari-hari ini yang sedang menanti pertolongan Tuhan. Ada berapa banyak yang menantikan pertolongan Tuhan? Saya percaya semua, termasuk saya. Saya menantikan pertolongan Tuhan. Kita semua menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin ada yang seperti ini. Kita baca Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Daripada pengawal mengharapkan pagi. Jadi kita mungkin sedang menunggu-nunggu pertolongan Tuhan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Apa sih yang dimaksud pengawal mengharapkan pagi ini? Saudara, saya punya pengalaman. Saudara, pengawal mengharapkan pagi. Dulu waktu saya di SMP, saya tuh aktif di gerakan pramuka. Praja Muda Karana. Artinya rakyat muda yang suka berkarya. Saudara, saya suka, umur 14 tahun saya kira-kira waktu itu. Dan salah satu aktivitas dari pramuka itu adalah berkemah. Wah, saya senang berkemah. Nah, di berkemah ini ada satu permainan. Kalau kita berani berkemah, maka kita harus siap diserang oleh pihak lain. Tentunya sesama pramuka dari kelompok lain. Nah, kalau mereka bisa masuk mengambil salah satu barang kita, kita kalah. Wah, malu dong. Jadi harus dijaga. Jangan sampai kita kalah. Dan itu kita lakukan. Apa artinya? Kita harus tidur. Tidak tidur, bergantian tentunya. Nah, saudara, tapi ini pengalaman saya. Begitu matahari terbenam, mulailah gelap. Gelap. Waduh, itu mungkin masih 6:30 jam 7 sudah gelap. Jarak 2-3 meter sudah tidak kelihatan apa-apa. Apalagi tidak ada bulan. Dan ini harus nunggu sampai besok. Jadi saya jadi pengawal. Apa yang dalam pikiran saya? Waduh, kok lama ya? Nunggu matahari terbit itu lama sekali. Bukan cuma lama, tapi lama. Itu pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari itu, mungkin itu kita. Saya juga. Saya sedang menunggu pertolongan Tuhan. Kok lama ya Tuhan? Kok lama ya Tuhan? Saudara, tapi ini pesan Tuhan buat kita semua. Kita baca dari Ratapan 3 ayat 26. Kita yang merasakan lama. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang mau katakan amin. Adalah baik menanti dengan diam
pertolongan Tuhan. Jadi meskipun cukup gelap, jangan bergerak sana kemari ke sana, diam. Saya boleh ganti diam ini dengan sabar. Adalah baik menanti dengan sabar pertolongan Tuhan. Ini kunci. Kalau saudara mau sukses tahun 2025, saudara harus sabar dengan Tuhan. Saudara memang, sabar tuh gak gampang. Tapi begitu terjadi, itu hitungan detik, langsung berubah. Langsung selesai. Kalau enggak diam, enggak sabar, Yuk, dengan tepuk tangan. Kemana-mana. Tinggikanlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan, dan sembah dalam kekudusan. Sebab nama Tuhan layak ditinggikan. Tinggikanlah tinggikanlah Tuhan, dan sembah dalam kekudusan. Sebab nama Tuhan layak ditinggikan. Sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Jesus. Sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Rialala masyarara kana matakara bara 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 bara. Oh rialala bara 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 bara. Oh rialala bara 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 bara. Oh rialala bara 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 bara. Oh rialala bara 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 bara. Tuhan, sebab namanya kudus. Sembah Tuhan, sembah Dia. Sembah Tuhan, sebab namanya kudus. 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 Yesus. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Yang pertama tentunya penuaian jiwa. Hari-hari ini Tuhan selalu ingatkan, saya tidak akan pernah lupakan, tentang penyelesaian amanat agung. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang harus menyelesaikan amanat agung? Saya Tuhan. Saya Tuhan. Tugas utama kita sebagai murid Tuhan Yesus, ada berapa banyak murid Tuhan? Adalah menyelesaikan amanat agung. Karena itu, siapa yang harus menyelesaikan amanat agung? Saya Tuhan. Me Lord. Me Lord. Ini yang harus ada dalam hati saya. Dan ini tahun penuaian.
tahun penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Saudara, saya setiap hari sekarang berdoa begini. Tuhan, Everyone Asia sudah selesai. Simposium Pentakosta ketiga 2024 sudah selesai. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. 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 Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Jesus, Jesus for everyone. 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 Katakan, woo! Haleluya! 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 Saudara, hari-hari ini banyak organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan, termasuk Katolik, karismatik, kita semua sepakat bahwa goal, target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, karena itu saya akan selalu mengingatkan fokus mata kita. Tahun 2033. Katakan amin. Saudara, luar biasa. Memang dalam menuju tahun 2033, kita melihat Tuhan sedang bekerja untuk menyelesaikan, memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Dan kejadian-kejadian yang terjadi, yang saya percaya, itu akan membuat amanat agung selesai. Dengan target yang 2033 tadi. Saudara, waktu Azusa Street Revival, jadi pada waktu William Seymour, itu membuat tempat yang namanya Azusa Street Play Tower yang sekarang ini jaraknya cuma 15 meter kira-kira dari APT. Itu mereka memulai kebaktian tanggal 14 April 1906. 14 April. Kemudian tanggal 18 April apa yang terjadi? Gempa bumi besar melanda San Francisco. Wah, itu hebat. Hebat. Setelah itu terjadi kebangunan rohani. Nah, waktu Tuhan itu menyuruh saya untuk membuat APT ini, saya sudah waktu itu setelah saya mendapatkan data ini, saya tuh lagi berpikir-pikir, waduh, ini ada apa ya? Ini bakal jadi ada apa ya? Saudara, kalau itu 4 hari, kita tuh sebetulnya 1 tahun setelah kick off APT 15 April. Setahun setelah itu, 7 April tahun 2025, kebakaran besar melanda Los Angeles. Dan sekarang hamba-hamba Tuhan, semua mata dunia tertuju kepada sana. Dan kita semua percaya, ini akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi apa yang saya perkirakan itu benar-benar terjadi. Saya ingat laporan dari APT tanggal 1 Januari
itu ada sesuatu yang tidak biasanya. Jadi orang masuk ke EPT baru buka pintu, itu tiba-tiba mereka tuh tersungkur. Wah, teriak. Merasakan hadirat Tuhan yang 45 menit mereka gak bangun. Tanggal 2 begitu juga. Tanggal 3. Jadi ambasadornya yang menjaga tuh telepon Raymond. Ini ada apa ya? Ini ada apa? Tanggal 7 kebakaran terjadi. Dan kita sudah tahu ini akan terjadi satu penuaian jiwa besar-besar. Berikan tepuk tangan. Saya selalu berkata bahwa kalau sesuatu, kalau mau dunia cepat tahu, itu harus terjadinya di Amerika. Amin. Amin. Memang iya. Baik, buruk terjadi di situ. Karena itu kita gerakan Pentakosta ketiga dari timur ke barat. Baratnya itu Amerika. Saudara, luar biasa. Kita sedang menunggu-nunggu, kita percaya. Lihat aja. Sebentar lagi lihat. Dengan adanya Trump, wah begitu naik luar biasa. Hanya ada 2 gender. Laki-laki dan perempuan. Wah. Kita kata, ini sesuatu yang luar biasa. Saudara perhatikan. Saya itu terus doa. Saudara, saya ingat pada waktu bulan September yang lalu. Ketika para pemimpin dari Church of God minta ketemu saya. Ketua umum dan ketua saya. Dia bilang begini, kita sekarang mau mengadopsi visi yang Anda dapatkan. Saya bilang, apa? Kita akan membuat menara doa. Dan kita akan fokus pada situ. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang. Wow, saya nggak mengira Church of God sekarang sudah seperti itu. Saudara, sebentar saya akan tunjukkan mereka sedang mengupdate. Dan itu yang luar biasa. Nanti menara doa itu diberikan nama saya. The Niko Nyotora Harjo Prayer Center. Ya sudah mau tepuk tangan apa enggak terserahlah. Saudara, ini update-nya. Saya tunjukkan sebentar kepada saudara. Haleluya. Saudara, Church of God itu ada di 196 negara. Mereka semua akan connect sama ini. Luar biasa. Dan ini yang saya artinya memberikan apresiasi buat mereka. Ini ruangan yang tadi itu ruangan katakan eksklusif. Itu selama berpuluh-puluh tahun hanya dipakai 3 kali setahun. 3 kali, yaitu International Executive Council. Jadi saya kalau lagi sidang di sini tempatnya. Dan itu mereka persembahkan menjadi prayer center. Wow. Saya percaya mereka sedang bergerak. Wah, 2033 sekarang tuh seperti itu Church of God. Saya percaya ini akan terjadi sesuatu. Belum lagi tadi pagi saya menerima WA dari Pentecostal Theological Seminary yang menceritakan tentang bagaimana dampak dari simposium Pentakosta ketiga. Sampai hari ini itu masih terus banyak orang yang bertanya tentang Pentakosta ketiga.
cara Tuhan. Saya mulai dulu sudah, gimana itu kan? Kalau di Indonesia dihantam kanan kiri, maju terus, maju. Di sana sekarang. Kalau sudah di sana, dunia tahu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan lagi kerjakan ke depan ini. Nanti pada tanggal 4 dan 5 Juli, kalau dulu 3 sampai 5 ya, 4 dan 5 Juli memang tanggal 5-nya itu MDPJ. Tapi tanggal 4-nya itu Planet Shaker. Sudah pernah tahu Planet Shaker? Ada berapa banyak yang tahu Planet Shaker? Oh, banyak yang tahu, anak-anak. Cucu-cucu opa masih banyak tahu juga. Ya, mereka tahu nggak? Tahu ya. Itu mau ke sini. Katakan, cucu opa katakan, tahu mereka ke sini untuk apa? Itu waktu everyone, itu sebetulnya mereka ada di sini. Tapi nggak jadi karena mereka sudah ada janji sebelumnya. Tapi ketika itu Neil Smith yang salah satu pemimpin itu yang dapat di sini. Kita harus ambil api di sini. Waktu Russell Evans keesokan harinya dia dapat hal yang sama. Langsung menghubungi Billy. Pokoknya kita harus ke sini. Dia ngotot pokoknya kita mesti di sini. Saya percaya dia ngambil api, dia juga bawa api. Karena Russell Evans itu yang mendapatkan tentang generasi Yeremia. Pentakosta ketiga akan membangkitkan 2 generasi yang saya namakan generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini Tuhan tuh memberikan konfirmasi buat saya. Yang saya cerita tentang TikTok. TikTok itu kan kita tahu semua. TikTok itu kan anak-anak, ya cucu-cucu ini. Upahnya masuk situ, waduh, viewersnya bisa jutaan. Opa yang nonton cucu masih diterima loh opanya. Yang dulu yang cerita tentang dengar dia panggil, itu kan 2,7 ya. Ada lagu masukkan 1 juta, doa 200.000 lebih. Itu nggak biasa-biasa. Saya bukan soal itunya, tapi Tuhan sudah ngomong akan terjadi kebangunan rohani di antara cucu-cucu ini. Ayo cucu-cucu katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ini yang ke depan. Saudara, jam berapa ya? Saya mesti lihat jam juga. Nanti enak-enak ngomong, tiba-tiba sudah jam 2. Saudara Rick Warren itu luar biasa juga. Ini sehubungan dengan apa? Menyelesaikan amanat agung ini. Dia kan percaya target penyelesaian amanat agung tahun 2033 itu Rick Warren juga dapat. Saudara, dia membuat satu kelompok yang disebut dengan finishing the task, menyelesaikan amanat agung. Itu dengan cara menggunakan pendekatannya dengan 4B. Bibles, believers, body of Christ, breakthrough prayer. Jadi Bibles, Alkitab diterjemahkan kepada seluruh bahasa. Itu caranya. Terus kemudian yang believers, jadi memperlengkapi setiap orang agar orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. Bukankah itu yang juga kita lakukan?
Amin. Dan yang ketiga, bodies of Christ. Jadi kami ingin semua gereja mendukung dan menanam gereja di area yang belum ada gereja. Wah, ini agak bertentangan mungkin ya. Agak bertentangan dengan keadaan sekarang, terutama di Indonesia. Karena itu baru-baru ini GDN berkumpul di sini, saya pas nggak bisa hadir. Saya ingat Pak Idilio yang ngomong, yang penting sekarang doa nih, doa buat gereja. Oh bener juga, bener juga. Ada sekarang nih, jadi yang begini, fenomena perpindahan jemaat. Itu sekarang mulai. Saya bilang ini kurang pas nih. Yang lebih pas lagi, fenomena pemindahan jemaat. Enggak nangkep ya. Nangkep enggak? Perpindahan dan pemindahan ada bedanya ada. Nah, itu fenomenanya di situ. Jadi saudara, hari-hari ini yang harus didoakan. Jadi ini akan merusak kolaborasi tadi kalau dengan cara begini. Betul? Padahal Rick Warren ini dia menyelidiki kenapa kok amanat agung ini nggak selesai-selesai. Sejak 1000 tahun yang lalu dia lihat padahal banyak gereja yang hebat, orang yang dipakai Tuhan hebat-hebat. Kenapa? Kok tidak ada apa? Kok tidak selesai-selesai? Jawabannya apa? Karena tidak ada upaya untuk melibatkan seluruh gereja. Tapi puji Tuhan, kalau Pentakosta pertama jadi menyatukan orang Yahudi dan Gentile. Pentakosta kedua menyatukan orang kulit putih dan kulit berwarna. Tapi Pentakosta ketiga menyatukan interdenominasi. Mungkin harus nunggu ini. Karena itu harus terus kita doakan gereja. Perlu. Kalau gereja yang sekarang nggak nangkep, yang di Indonesia terutama, saya nggak tahu tuh. Kalau yang di luar itu bagaimana? Tapi yang jelas di sini, kita doakan. Kita doakan. Itu akan menghambat juga. Menghambat kolaborasi berarti apa? Menghambat penyelesaian amanat agung. Tapi saya percaya kita semua masuk dalam doa. Harus masuk dalam doa. Harus masuk dalam doa. Doakan. Nanti tanggal 20 Mei. 20 Mei ini itu pas kebangkitan nasional kan, hari kebangkitan. Di sini nanti di lantai di AB dia akan ada kebangkitan doa nasional. Jadi itu akan terjadi seperti 20 tahun yang lalu yang tadi dilihat gereja bergandengan tangan. Saya percaya, sangat percaya. Ini yang terjadi yang Tuhan tuntun kepada kita untuk memasuki tahun 2033. Ini yang terjadi. Dan yang Tuhan ingatkan, tadi disinggung tentang Lausanne. Saya nggak akan uraikan, kalau diuraikan terlalu lama nanti. Kongres Lausanne, sebetulnya Kongres Lausanne itu kongres yang paling bergengsi sebetulnya. Dan dulu yang ikut Kongres Lausanne itu hanya Protestan, Injili, Pentakosta nggak ada. Nah tahun 2024 ini ada, baru masuk, Pentakostanya baru masuk melalui Pentecostal World Fellowship dan melalui Empower 21. Nah saya oleh Billy Wilson didaftarkan sebagai artinya bagian utusan Pentakosta gitu. Ditanya panjang lebar, diinterogasi. Akhirnya Anda diterima. Hebat juga tapi pikir. Wow. Saudara, itu luar biasa. Let the church declare and display Christ together. Mari gereja-gereja declare, mengumumkan, mendeklarasikan dan mendisplay, menyaksikan. Apa itu? Bentar dulu.
Yang di sini juga tidak keluar juga nih. Cepat dong keluarnya. Saya sampai nyari di sini. Declare Christ. Nah, itu. Jadi memberitakan Tuhan Yesus adalah aspek utama dari iman. Dipindah. Baru baca sudah dipindah. Ayo baca bersama-sama yuk biar dia dipindah-pindah. 1, 2, 3. Mendeklarasikan atau memberitakan Tuhan Yesus adalah aspek utama dari iman Kristus. Dengan cara memberitakan siapa pribadi Yesus Kristus. Kasihnya, anugerahnya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia. Everyone. Mendisplay Christ. Ayo, 1, 2, 3. Menampilkan Kristus. Mewujudkan sifat-sifatnya, karakternya, dan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari lewat gaya hidup kita. Menjadi garam dan terang, hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Ini semua bersama-sama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Sebab namanya kudus. Namanya kudus. Siapa yang harus menyelesaikan amanat agung? Saya Tuhan. Saya Tuhan. Saudara, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Bukan hanya penuaian jiwa, tapi juga penuaian berkat secara materi. Kok enggak bersuka cita? Sebetulnya sangat bersuka cita, betul ya? Tapi kalau tepuk tangan kurang rohani rasanya. Tepuk tangan aja. Tepuk tangan aja. Amin. Mau diberkati? Mau diberkati? Yuk kita lihat pesan Tuhan lebih dahulu. Saudara, untuk mendapatkan berkat, penuaian berkat secara materi tadi, salah satunya adalah kita harus memberi, menabur. Kita baca Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Di sini jelas dikatakan pada saat kita dalam kesusahan secara finansial, justru kita harus menabur supaya menuai dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya atau berkat-berkatnya. Kita berikan tepuk tangan buat yang mau katakan amin. Katakan amin. Saudara, hal-hal yang seperti ini tuh saudara dengar, ini pesan Tuhan. Dan ini saya tahu gak main-main.
Gak main-main. Pegang. Dan lakukan. Declare and display. Hal ini yang juga dilakukan oleh Ishak. Pada waktu terjadi kelaparan, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ishak tinggal di Gerar setelah Tuhan menyuruh dia tinggal di situ. Nah, Kejadian 26 ayat 12 dan 13 berkata begini. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya, sehingga ia menjadi kaya raya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, haleluya. Saudara, Ishak disuruh menabur. Gampang gak nabur dalam musim kekeringan? Saya percaya gak gampang. Pasti pikirannya begini. Yang ditabur tuh pasti persediaan makanannya kan? Aduh, ini saya tabur. Dan untuk makan gimana? Kalau gak cukup, kapan kelaparan? Kapan masa kelaparan dia akan selesai? Belum tahu. Tapi Ishak dengan iman, dia menabur di tanah yang Tuhan tentukan. Apa yang terjadi? Terjadilah yang disebut dengan dari Kejadian 26 ayat 12 tadi. Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, katakan bersama saya, dalam tahun itu juga. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya, hingga ia menjadi kaya raya. Waduh, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Ada berapa banyak? Saya tahu hari-hari ini hari-hari yang tidak baik. Saya banyak dengar para pengusaha banyak yang susah gara-gara keadaan tidak baik. Tapi Tuhan memberitahu kepada kita, justru dalam keadaan tidak baik, engkau tetap menabur. Tunggu lihat kemana disuruh oleh Tuhan, tabur. Dan itu juga yang saya lakukan. Saya pribadi, saya lakukan. Amin. Saudara kasih Tuhan. Tuhan tuh berbicara kepada saya. Hari-hari ini saya disuruh oleh Tuhan khusus mendoakan para pengusaha. Ada berapa banyak pengusaha di tempat ini? Boleh katakan? Boleh saya lihat? Boleh bangkit berdiri yang pengusaha? Saya. Biasanya yang kan saya suruh berdiri kan anak-anak muda. Sekarang yang saya suruh berdiri pengusaha. Ini pesan Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara sebagai pengusaha. Kalau saudara percaya katakan amin. Jangan lihat keadaan. Sudah tadi saya sudah katakan tahun 2025 itu keadaannya tidak baik. Tapi Tuhan berkata tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Caranya bagaimana? Ikutin. Saya berdoa. Saya nanti akan banyak berdoa untuk para pengusaha. Coba para pengusaha dalam katakan, ini banyak banget pengusahanya di sini. Banyak. Coba, ayo, angkat tanganmu.
para pengusaha ikuti saya. Kita juga sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Sembah Tuhan, namanya kudus. Angkat tanganmu, para pengusaha, angkat tanganmu, mulai berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu saat ini. Engkau berjanji untuk mengurapi mereka. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terima pengurapan Tuhan saat ini juga. Terima. Mari yang lain, yang bukan pengusaha juga bangkit berdiri. Anak-anak muda juga bangkit berdiri saat ini. Angkat tanganmu. Terima berkat Tuhan. Terima penuaian. Kau akan mengalami penuaian juga, berkat secara materi. Terima. Oh Jesus. Oh Baba. Oh Baba. Jesus. Oh Jesus. Hamba Tuhan, sebab namanya kudus. Sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Berbahasa roh. Jesus. Tuhan, mereka akan mengalami janji-Mu Tuhan. Mereka akan mengalami penuaian berkat secara materi. Jesus. Tidak ada yang berkekurangan. Engkau menunjukkan malah akan berkelimpahan. Dalam nama Yesus. Jesus. Oh Jesus. Tinggikanlah Tuhan. Dan sembah dalam kekudusan. Sebab nama Tuhan layak ditinggi. Sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Ya Tuhan. Sembah Tuhan, sebab namanya kudus. Sembah Tuhan, sebab namanya kudus.
Mari katakan bersama saya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, keluarkan suara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak terima kasih. Kami akan memasuki tahun 2025 dengan berkata, Tuhan, saya percaya tahun 2025 akan lebih baik dibanding tahun 2024. Yang percaya katakan amin. Katakan bersama saya, Tuhan, saya percaya tahun 2025 akan lebih baik dibanding tahun 2024. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan,